Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cinatan ya. Saat ini saya akan unboxing ya. Unboxing charger Delcell. Delcell ini versi yang terbaru ya. Versi terbaru. Kalau Delcell sebelumnya itu, kenapa saya mau mengkondisikan ini? Karena gini. Jadi Delcell ini katanya tidak nyetrum katanya ya, katanya. Kalau charger biasa gini kan, ini kan memang ada setrumnya ya. Misalkan ini saya kasih kabel ya. Sebentar saya ambil. Ini kabel gini. Ntar mana sih? Aduh kabelnya. Oh ini. Ya, ini aja. Nah, ini seperti ini. Nah, ketika kita kasih, walaupun dipegang ini nggak apa-apa ya. Nah, ini ada. Nah, itu nyala ya. Kelihatan ya? Nyala ya. Tuh. Ya kan? Nah, tapi kalau Delcell ini infonya katanya tidak nyetrum. Itu versi yang lama ya. Kalau versi yang baru ini saya belum tahu. Gitu loh. Dan belum ada informasi. Nah, apakah juga dengan apa namanya? Brand merek yang sama apakah juga seperti itu gitu loh. Kebetulan kalau aku lihat di deskripsinya Delcell ini sudah UFCS ya, sudah UFCS gitu loh. Nah, ukurannya satu charger doang. Ya, wah ini ngirit, namanya ngirit ini. Wah, nah Delcell seperti ini ya. Smart adapter, Orbit, nih Orbit Duo, PD 65 watt fast charger, Delcell. Jadi dia 3 port ya. Garansi 6 month warranty. Adapter charger. Ini tulisannya kecil-kecil lah, kecil loh, ininya aja kecil banget ya. Nah, ini langsung buka seperti ini ternyata. Ya, nah ini dia. Ini saat ini memang di harga waktu kemarin itu harga harga terjun bebas ya ini ya. Jadi kalau saya mengkondisikan seperti ini tuh biasanya harga terjun bebas. Paham ya kalau udah harga terjun bebas tuh pasti paham ya. Nah ini bentuknya nyelekit ya. Ya. Ini ntar nggak ada apa-apanya lagi, udah gitu doang. Ya kalau lisensinya sih ya ada gunnya, tulisan gun ya. Nanti kita tes ya, kita tes bersama-sama. Oh jadi dia ada plastiknya lagi nih. Nah ini jadi Delcell ini, ini loh Delcell. Nah Delcell ada glossinya, ada ngedovnya. Jadi dua posisi ya, dua posisi. Nah ini dia dua USB-C, satu USB-A. Lumayan ya. Ini keterangannya. Oh, jadi yang USB-A-nya di atas, di sininya nih, 6565. Keterangannya seperti itu. Ini 30 ya. Tuh. Ya. Kita tes aja ya, kita tes dulu. Tapi sebelum kita ngetes untuk apa nyetrumnya belakangan dulu. Ya belakangan ya, nanti gitu loh. Saya akan coba tes protokol dulu ya, seperti apa ini. Nah ini dia, kita coba. Habis itu kita cek BPS ya, karena mesti ini kedap kedip harus cabut dulu baru masukin lagi. Nah ini 65. Cukup mengerikan ini ya, hijau semua ini, hijau semua. Sebentar, ini kabel, mana kabel? Duh, ini kabel kok nggak kelihatan. Kabel, tuh, wuih, cuman super hooknya yang nggak ada. Nah itu loh, kacau. Ini kalau
Kalau bisa muncul Superbook kok aneh ya. Ya, MediaTek semua jalan oke, dia 65 watt bener ya. Ini kita lihat nih ya. Ya, 65 watt tuh kata sendiri. Kita lihat port yang kedua dulu. Port yang kedua kedap-kedip juga. Nah, ini. Oh, enggak. Tapi dia PDO 6 ya. Dan tadi kalau yang tadi PDO 7, ini 6. Mungkin ini Superbooknya di port A kayaknya ini ya. Kayaknya tuh ya. Oh, ini MediaTeknya merah. Sebentar kita lihat USB-A-nya ya. USB-A-nya kita tes langsung. Kita tes langsung. Habis itu kita lihat PPS-nya di sini ya. Setelah itu kita lihat dari ke Power Z. Oh enggak. Malah MediaTeknya jalan. Tapi lumayan ya. Kalau saya lihat dengan harga ya, dengan harga masih nggak lebih dari 150.000 loh ini. Wah, lah gitu loh ya. Jadi charger itu kalau nggak terkenal ya jangan kasih harga mahal-mahal. Ini sebentar. PPS-nya nih, Wilujeng biar kelihatan. Dia PPS di berapa ini? 60 watt ya. 60 watt itu. Ya. Wah, dia nih. PPS 60 watt berjalan di 3 ampere. Waduh, perjalanannya di 3 ampere, Bro. 3 ampere. Sebentar, saya akan pakai Power Z lagi, gantian ini. Kalau keterangannya ada apa namanya UFCS, apakah di sini benar atau enggak gitu ya? Ntar kita cek sama-sama ya. Kita tes. Nah, setelah itu baru kita apa namanya mencoba cek apakah benar ini nyetrum atau tidak. Oh, ada bener ya. Wis. UFCS-nya 33 watt ini. Tuh. Wah, ya. Keren ya. Nah, itu loh ya. Jadi berarti apa deskripsinya itu sesuai gitu loh ya. Sesuai deskripsinya itu sesuai. Bagus, cakep. Ya. Kalau ini teman-teman mengkondisikan ya saya rasa tidak rugi ya, tidak rugi, tidak rugi sama sekali. Kalau bisa dibilang ya untung. Dari desain ukurannya ya cakep, ya toh. Tinggal ini dikombinasikan dengan kabel sakti, wah, wak-wakur jadinya udah. Nah, jamin nanti coba kita pakai kabel sakti. Udah EVS loh bro. Waduh, Oh, EVS-nya beda ya. Coba kita cek pakai apa ya, EVS-nya ada, EVS-nya ini loh, EVS-nya ada, berarti lumayan juga ini udah QC 5 dan EVS-nya ada, power delivery 3.0 65 watt. Aduh, sayangnya di 3 ampere 345 ampere, sayangnya di situ aja sih. Cuman ada UFCS-nya. Ini kalau saya rasa untuk kabel sakti ya kita coba dulu ya. Kita akan tes dulu dengan kabel sakti seperti apa. Ya. Apakah sesuai harapan atau tidak gitu. Ya itu penting ya, penting. Karena kalau saya sudah bilang mengkombinasikan dengan kabel sakti bisa terjadi sesuatu yang cakep, waduh ya sudah. Ini Pak, saya pakai kabel sakti on prime, andalan, andalan jadinya andalan. Nah ini saya akan cobakan ke Oppo dulu ya, ke Oppo seperti apa.
Oppo. Bisa sih. Nah, bener tau bisa. Ya kan? Ini mantap ini, mantap ini. Charger ini bentuknya tidak yang terlalu mewah, tapi biasa saja. Tapi bisa mengkondisikan dengan kabel sakti yang belum kita coba semuanya ya. Nanti kita coba. Dan ini di mana? Di Poco ini yuk, masuknya tidak jelas ini. Kalau masuknya nggak jelas ini maksudnya gimana nih? Nah ini, ntar. Hah? Jadi kelihatan ya, tuh. Dia apa namanya ampernya nggak ngangkat. Apakah kita pindah ke port kedua sebentar ya, port kedua dulu. Atau mungkin kabelnya. Wah, kalau kabelnya ya kacau ini kalau sampai kabelnya. Karena kabelnya ini sepertinya ke produknya Xiaomi kok kayak kurang oke ya. Sepertinya ya, karena banyak ada beberapa yang keluhan ya. Mati hidup katanya seperti itu. Nih kalau ini jalan sih. Jalan. Duh, iya mati hidup nih. Mati hidup. Ya. Tapi ya sabar. Kayak gitu tuh nggak mesti langsung jadi ya. Namanya charger itu penyesuaian sama kabel ini sudah beberapa kali kita coba ya. Penyesuaiannya itu berjalan, baru dia langgeng istilahnya seperti itu. Nah ini buktinya, nah ya kan tadi mati hidup, tapi setelah itu langgeng nih, tuh jalan manis, tuh 26, 27, 28, ya kan? Itu jadi harus kita coba dulu. Namanya pakai kabel sakti, ya itu tidak seringkas kayak kabel-kabel lainnya ya, karena ini mempunyai chip yang bisa merubah. Nah itu kalau teman-teman baca di deskripsi banyak suhu-suhu yang memberi penjelasan perubahan-perubahannya seperti apa ya, penyebabnya apa, itu banyak. Jadi teman-teman kalau mau memperhatikan kabel sakti ya di kolom komentar itu banyak para suhu ya kasih masukan-masukan mengenai kabel sakti, itu bagus, saya seneng itu loh. Nah itu lihat nih, anteng ya, iya kan, 27, 28, 29. Sekarang kita coba. Oh, coba kita kembalikan ke port 1 ya. Kita kembalikan ke port 1. Coba. Nah, ini sudah jalan normal. Ya toh? Di awal-awal aja ya. Terjadi konflik ya. Konflik intern, istilahnya seperti itu. Walaupun ini masih 18 ya, karena sudah hampir 60. Nanti aja lagi kita coba. Bentar kita pakein ini apa namanya, Superfook ya, Superfook ya. Kita coba Superfook. Mau tidak? Ada bulu. Nah ini Superfook. Jos ya, kelihatan tuh, nah kelihatan ya, set, dan nih 27 watt ya. Nih tuh Superfooknya ya, berjalan ya, bagus. 28 watt. Coba kita cabut dulu baru kita tancapin lagi. Biar muncul S-Fook-nya gitu loh. Nah, sudah muncul loh S-Fook-nya. Nah, gitu loh ya. Jadi, kalau kita menggunakan kabel sakti itu menuntut kita harus sabar. Sabar dan menunggu pengecasan itu lebih cepat. Hasilnya seperti apa? Ya kita menunggu prosesnya gitu loh. Nah, ini seperti ini kan oke. Ya enggak? Sekarang kita coba untuk ngecas apakah dia memang benar-benar muncul 65 watt. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil loh, kabelnya mana? Ah, duh. Kabelnya tersingkirkan lagi. Saya ambil dulu, saya perpanjang dulu nih. Jadi
ya. Oh, 65 watt ya. Asli 65 watt nih. Wih, di 61 watt ya. Berarti benar ya, PD 3.0 65 watt. Kita coba yang ada pakai kabel sakti loh ini. Pakai kabel sakti loh, bukan kabel biasa loh. Mantap juga ya. Nah, ya enggak? Mantap ya. Pakai kabel sakti, oke, berjalan bagus. Padahal mau ngetes apa masuknya 65 watt itu bener 65 watt apa enggak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk USB-A-nya ya. USB-A-nya, ini sebentar. Kita ambil kabel USB-A. Bentar. Nah, ini dia. Kita akan ambil kabel USB-A. USB-A saya pakai kabelnya bot robot ya. Bot robot. Seperti apa bot robot? Bentar. Keterangannya 30 watt ya. Oh, fast charging biasa ternyata. Di sini masuknya cuma 17 watt. Ya. Kalau kita beralih ke mana? Superfook seperti apa? Superfook. Nggak bisa. Jadi untuk USB-A-nya pengecasannya tetap pengecasan biasa. Sementara yang untuk C-nya bisa 65 watt dan bisa kita gunakan untuk pengecasan dengan kabel sakti. Nah, itu loh ya. Jadi sudah clear semua ya. Ini saya terapkan semua, kasih penjelasan semua supaya kenapa? Supaya terang benderang. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, ini. Apakah seperti yang sudah-sudah sebelumnya itu ada setrumnya atau enggak gitu ya. Nah, ini. Kita coba ya. Kita tes. Ini apakah dia akan nyetrum atau tidak. Sama-sama ya, lihat ya. Walah, nyetrum loh, masih ada setrumnya. Tuh, masih ada. Jadi kalau udah nggak usah ngecek yang kedua ya, cuman hanya secara formasi dia UFCS ya, satu ya. Saya ambil kesimpulan ya. Secara komposisi badan masih lumayan ya, walaupun nanti kayaknya sepertinya mau saya bongkar. Enggak usah lah. Ini agak susah. Ya enggak susah. Nanti saya bongkar. Kedua, untuk C1 C2 bisa 65 watt ya. Dan USB-A-nya seperti biasa saja. Tapi kalau ketika kita menggunakan kabel sakti bisa berjalan keduanya cakep semua. Walaupun nanti kalau kita menggunakan lama ya belum coba ya, karena nanti itu ada cerita lain lagi. Terus untuk seperti cerita saya tadi, apakah nyetrum atau enggak ya saya sudah pertunjukkan ke teman-teman. Kalau di port ini ya kita pakai kabel tetap aja nyetrum ya, walaupun di charger versi Delcel yang sebelumnya saya belum nyoba ya, tapi beberapa teman yang merekomendasikan ke saya yang sudah mereviewnya katanya tidak nyetrum katanya gitu. Saya berpikir ini Delcel keluar baru ya, versi baru dengan model seperti ini ya, dan ada UFCS. Saya baca di deskripsi, wah ini pasti nggak nyetrum ini, saya pikir gitu, ternyata nyetrum ya. Cuman ya ini kita harus tetap saya bongkar ya, karena dari ini ya nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, komposisinya masih bagus, kalau masih dipegang masih bagus. Cuman ya itu tadi, harga sudah masuk ya,
dengan brand seperti ini harganya masih di atas kira-kira 100, saya dapatnya 100.000 lebih 5.000 kalau tidak salah, atau lebih 3.000. Nah, saya rasa masih layak untuk dikondisikan. Ya, oke. Tapi masih tetap nyetrum gitu loh. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, unboxing dari Dell Cell 65 watt serta review singkatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.